Santika mendapat pengalaman berharga di ulang tahunnya yang ke-23. Singkatnya sih mungkin ini pertama kali aku ketemu mereka, dan menurut aku pikir mereka yang dengan keterbatasan yang mereka punya, aku pikir mereka sedih atau apa, tapi mereka dibalik itu malah mereka semangat banget nunjukin kayak mereka yang kecil aja yang mempunyai keterbatasan, punya kekurangan lah gitu ada yang. Tapi menurut aku semangat mereka yang justru bikin motivasi kita juga. Kita lihat yang kita yang udah dewasa, kita yang justru punya banyak kelebihan gitu, kenapa kita nggak bisa kayak mereka gitu. Anak-anak ini bukan anak-anak biasa. Mereka para petarung tangguh. Tubuh-tubuh mungil mereka tengah berjuang melawan kanker. Adalah Ira Sulistyo mengumpulkan anak-anak di rumah singgah Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Sebagai orang tua penderita kanker itu sangat banyak membutuhkan fasilitas-fasilitas ataupun dukungan dari masyarakat sekitar apabila kalau anak yang menderita kanker. Di situ, dan saya mendirikan YKK ini, singkatan dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Kami dirikan bersama sahabat saya. Ira mengurusi anak-anak dengan kanker bukan tanpa alasan. Aditya Wicaksono Sisulung didiagnosa leukemia pada tahun 1984. Ketika itu Adit masih berusia 4 tahun. Aditya bertarung melawan kanker hingga 4 kali. Pada tahun 2005, Adit dipanggil Yang Maha Kuasa. Berdirinya Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia tahun 2006 menjadi pemenuhan janji Ira pada Adit. Gak percaya mimpi ya, tapi anak saya hadir dalam mimpi saya gitu ya. Dalam mimpi datang mengatakan bahwa mama kan waktu itu janji, kita sepakat mama mau aktif di dalam membantu anak penderita kanker. Kenapa kok sekarang berhenti gitu kan? Terus kita sebagai orang yang rasional, saya bilang itu kan cuma mimpi gitu ya. Jadi saya lupain aja lagi. Nggak lama kemudian dia datang lagi dalam mimpi saya lagi. Mama janjinya kan gini, jadi ditagih lagi janji saya. Sehingga akhirnya saya berdoa sesuai keimanan saya. Akhirnya saya ditunjukkan bahwa saya tetap harus bantu anak-anak kanker. Rumah singgah untuk keluarga pasien kanker yang berasal dari luar Jakarta menjadi langkah pertama YKK. Tinggal di hotel atau penginapan tentulah membutuhkan biaya yang membuat hati kecut. Tapi rumah kita menjadi pemenang kegelisahan orang tua. Kalau fasilitas di rumah kita ini sebetulnya segalanya kami sediakan. Jadi mereka hanya dikenakan biaya Rp5.000 per keluarga per hari. Per hari Rp5.000. Itu sebenarnya boleh dibilang administrasi. Awalnya waktu kita mulai menyelenggarakan rumah singgah tahun 2006, itu bukan langsung rumahnya singgah yang seperti ini ya. Jadi jangan salah artikan. Kita rumah singgah itu cuma di rumah petak di gang kecil. Cuma kapasitas 5 orang. Hanya kewajiban mereka adalah mereka harus merawat rumah ini. Karena rumah ini adalah rumah kita, rumah YKK dan rumah mereka. Jadi rawatlah rumah ini. Nah, kalau namanya perawatan adalah tentunya ya membersihkan lantai, ngepel, nyapu, bersihin kaca, bersihin kipas angin, bersihin segala macam itu mereka harus melakukan sendiri. Jadi kami di rumah singgah ini tidak memiliki pembantu. Ketika menjalani terapi, anak-anak tetap bisa bersekolah di rumah-rumah sakit dan rumah singgah. Pendidikan menjadi perhatian besar yayasan. Ira memikirkan semua kebutuhan anak-anak. Ira hanya ingin anak-anak dan orang tua fokus pada pengobatan.
Kanker bukan saja penderitaan pada tubuh kecil anak. Kanker pada anak mengguncang seluruh keluarga. Ira dan seluruh pengurus yayasan menyediakan diri menjadi sahabat para orang tua. Kasih dia nyaman di rumah ini. Jadi jangan bikin beban bahwa dia begini ada tekanan-tekanan gitu, jangan, biar aja dia main, dia ini. Jadi segala kebutuhan atau fasilitas kita berikan untuk dia rasa nyaman. Lagi-lagi anak yang senang, orang tua senang, nggak usah mikir yang lain, fokus untuk pengobatan, saya kira itu obat. 50% udah kita bisa lampauin ya, di luar yang kuasa ya. Saya bicara yang ini, tapi semua memang Tuhan yang menentukan. Tapi paling enggak kita udah memberikan yang terbaik lah untuk anak-anak. Kanker pada anak sih sebetulnya dapat disembuhkan ya. Kemungkinan sembuh masih 70-80% kok di Indonesia ya. Asal diobati secara baik dan secara teratur dan diketahui secara dini. Saya tahu itu dari dokter-dokter ya. Makanya saya kalau lihat anak-anak itu sedih sekali. Dia kan nggak tahu penyakitnya apa. Jadi kok dia nari, nyanyi, bentar lagi baru nyanyi, saya baru ulang tahun, dia datang minta kue sama saya, besok pagi meninggal, bukan kaget saya begitu. Itu sering begitu, yang nggak bisa dia hati. Pelajaran mereka kita kasih gandul, jadi maksudnya dengan kegembiraan, misalnya kita kasih mereka support, jadi jangan sampai dibikin sendiri anak-anak kanker itu. Misalnya jangan dijanji-janjikan yang muluk-muluk tiba-tiba nggak ada gitu. Misalnya kita selalu menggembirakan, itu adalah salah satu obat buat mereka. Misalnya dia datang dengan keadaan tidak bisa bangun, nggak bisa jalan. Di sini 2 bulan setelah berobat gitu, udah jalan kayak anak baru bisa jalan. Aduh seneng banget lihat saya, banget seneng, kayaknya puas banget. Ira pernah berada di posisi para orang tua anak-anak penderita kanker. Apa yang dilakukan Ira hanya sumbangan kecil untuk anak-anak dengan kanker dan keluarga mereka. Tidak mudah memang mendampingi pejuang-pejuang kecil menghadapi pertarungannya. Semangat dan kekuatan yang naik turun. Namun satu yang pasti, demi si buah hati, harapan harus terus terpelihara. Bahwa anak-anak itu memiliki atau merasa memiliki masa depan. Mereka masih berharap ya masa depan. Walaupun kadang-kadang orang tua udah pasrah dengan kondisi itu. Nah ini yang saya selalu menyemangati adalah orang tua itu tetap harapan tuh ada, mukjizat tuh ada. Ayo kita sama-sama raih harapan itu. Nah sepanjang memang kita ada jalan untuk bisa melaksanakan itu, kita jangan pernah putus asa, tetap berusaha. Karena Tuhan tidak tidur, Tuhan akan mendengar doa kita dan tentunya semuanya kita serahkan kepada kita sendiri. Saya selalu melatih mahasiswa di kelas, ayo coba kita latihkan diikat tangan kita. Padahal ini rela-rela tuh gitu ya, diikat tangan ke kursi gitu. Paling lama mereka itu betah 5 menit. Karena wanita ingin